sholat sehisan mudah-mudahan segera terjemahan makan kepada yang habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, mudah-mudahan kita semua termasuk beliau yang akan mendapatkan syafaat yang benar beliau di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian, marilah kita membaca kajian pada pagi hari ini, membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wa ala nabiyina wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu dengan tema bidadari surga hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh, yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji akan Marzuki pada beliau kami tersebut. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwan fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwan fillah rahimanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan begitu banyak nih hadirin yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM beserta jajaran pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi taklim di pagi ini, serta jamaah semua, terutama rekan-rekan asatidz wal asatidzah, para hujan, jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga yang paling utama nikmat Islam dan iman, sehingga dengan dua nikmat itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk taklim, untuk bersilaturahim, juga melaksanakan iktikaf di tempat ini dan berzikir. Mudah-mudahan begitu banyak niat yang kita niatkan, mudah-mudahan kita diberikan pahala yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dan tidak boleh lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa manusia, mendakwahi manusia menuju jalan minad dzulumati ila nur, menuju jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sesuai tema yang disampaikan oleh pembaca acara tadi, bahwa bidadari surga diperuntukkan hanya bagi mereka yang memiliki iman dilengkapi dengan amal soleh. Jadi manusia beriman itu banyak, soal yang amal solehnya itu yang jarang. Kadang-kadang walaupun dia bisa hadir di tempat pengajian, bisa melaksanakan ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, maka tidak jadi amal soleh. Makanya sekarang kita pelajari bersama ayat-ayat yang ada kaitannya dengan amal soleh, sehingga kita sudah memiliki modal yang pertama yaitu iman, tinggal yang keduanya yaitu kita bersama beramal soleh.
Jadi manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan harus kita niatkan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu saja. Sebab yang memberikan kita rezeki Allah, yang memiliki surga dan neraka Allah, yang mempunyai sifat rahman dan rahim hanya Allah. Hanya kita niatkan seluruh pekerjaan dan aktivitas kita sesuai dengan janji kita ketika awal kita melaksanakan sholat. Itu ada yang disebut dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah semesta alam. Makanya kita melakukan apapun, mendidik anak, memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, kemudian kita menyekolahkan mereka, memberikan apa itu yang disebut makanan kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, sandang dan pakan kepada mereka, semuanya niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita setiap hari ke kantor kemana mencari nafkah dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya banyak ketika di pesantren Bogor, orang itu datang ke sana setiap hari nyangkul di sekitar pesantren kita. Itu diniatkan harusnya karena Allah. Dia dari rumah membawa cangkul, kemudian membawa pertanian, tidak ada yang diniatkan kecuali billahi rabbil alamin, dan dia bilang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi selama dia di sawah sekalipun tongkrongannya di dunia, tapi akan masuk ke dalam amal soleh karena niat dari rumahnya berangkat untuk memberikan kebaikan, untuk bagaimana mencari nafkah, walaupun di sawah, selama dia nyangkul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari rumahnya niatnya untuk mencari nafkah, maka selama di sawah apapun yang dia lakukan itu bermutu ibadah. Ketika datang zuhur dia sholat, walaupun di tempat dia kerja di sawah itu ada naungan, ada saungnya, dia sholat di sana zuhur, kemudian asar, setiap hari diberikan makanan, diantar oleh keluarganya, oleh istrinya. Begitupun seorang istri yang soleha, dia meniatkan bahwa dia memberikan makanan, kemudian mengolah masakan, tidak ada yang diniat bukan karena setoran dari suami, tapi semata-mata dia itu dalam rangka bakti kepada suami, hormat kepada suami, menolong suami. Jadi niatnya apapun yang dia lakukan, masak, membuat sayuran, makanan, segala macam, membuatkan kopi, maka bermutu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Silakan tolong satu orang dibaca, yaitu di surat 4 ayat 57. Ada penjelasannya bahwa yang beriman dan beramal soleh diberikan surga dan bidadari. Silakan Pak dibaca Pak. Jadi yang menyampaikan langsung, yang memiliki surga, yang menyampaikan langsung, yang memiliki neraka, yang menyampaikan ya 57 mati kita ini setiap hari. Alladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha azwajun billan qalila. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka bekali di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang disurgakan. Jadi yang menyampaikan langsung yang memiliki surga, yang menyampaikan langsung yang memiliki neraka, yang menyampaikan langsung yang memang memberi kita rezeki setiap harinya. Sampai Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
keterangan-keterangan betapa orang yang beramal soleh itu dibalas manja. Di surat 6 ayat 160 itu Allah sampaikan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melaksanakan kebaikan dibalas satu, yaitu bandingannya 10. Seperti kita taklim di pagi ini, 1 jam saja kita taklim diberikan pahala 10 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manja bil hasanati falahu asyru minha. Tapi manja bisa diarti siapa orang yang mengerjakan amal jelek, yang perbuatan dosa, tidak ada dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berbuat dosa 1 jam, maka dosanya 1 jam. Itu betapa hebatnya, luar biasa Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sampaikan menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa orang yang melaksanakan kejelekan atau perbuatan dosa dan dia tidak akan dibalas kecuali dengan seimbang dengan perbuatannya, dan mereka tidak akan dijolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan ke surga itu mudah. Kita mengerjakan taklim, kita mengerjakan sholat, 1 kali sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Itu kan mudah menuju surga. Siapa orang mengerjakan niat kebaikan, bisa beribadah di sore ini, tidur kira-kira jam 9 atau jam 10, ya Allah saya ingin tahajud pada jam 2 nanti. Ternyata bukunya itu kenyenyakan, bangun-bangun subuh sudah ajan subuh, maka pahala niatnya itu diberi. Cuma tidak ada pahala pekerjaannya karena tidak mengerjakan tahajud. Tapi sebaliknya kalau kita niat berbuat jahat, maka tidak dilaksanakan, tidak dosa. Di dalam niat jahat itu walaupun tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa, tetapi ketika dilaksanakan baru mendapat dosa, 1 saja dosanya. Nah itu betapa mudah memberikan jalan ke surga itu. Bukan dipersulit kadang-kadang maulidan atau menyuruh membaca sholawat, dibilang bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah, dengan kata lain orang yang memperingati maulid pasti ke neraka. Jadi neraka seperti mereka itu milik nenek moyang dia kan, atau dia panitia surga. Ya Allah ya Rabbi, jangan Pak. Itu yang namanya bapak maulid ngapain isinya baca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu dibaca sholawat. Maulid tidak sholawat disuruh oleh Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah menyuruh kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah dan malaikatnya itu membaca sholawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi wa taslima, dan ucapkanlah salam. Itu diperintahkan oleh Allah. Yang namanya baca sholawat itu disuruh. Kalau tiba-tiba orang mengharapkan sholawat, bingung saya. Benar-benar bingung. Kayak kemarin ada yang undang ke saya untuk maulidan tanggal 24 besok. Itu asalnya dari lubang buaya, tinggalnya mantap banget di lubang buaya. Kita kalau lubang buayanya takut tinggal di lubang buaya. Dan dia bilang, Pak Ustaz, saya dilarang membaca sholawat oleh pimpinan musola. Saya kenal orangnya dan memang kawan saya. Jadi nggak mau dia kalau bulan Ramadan nggak mau baca doa Allahumma ja'alna minhum ini berdoa sendiri-sendiri aja. Padahal berdoa rame-rame itu kata Nabi 41 orang saja berdoa bersama-sama, insya Allah 1 orang diijabah langsung oleh Allah. Suruh berdoa bersama-sama. Mengapa sih tinggal berdoa bersama? Tinggal amin, amin, amin. Mau baca doanya sudah diajarkan oleh para ulama dari NU, Nahdlatul Ulama diajarkan kita bagaimana berdoa. Maja'alna bil imani kamilin wa li barakatihi mu'adin. Sebenarnya dia bilang nggak usah baca itu, doa banyak yang lain nggak apa-apa sih memang, tapi mumpung di bulan Ramadan kita baca doa itu supaya kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan yang suci. Dilarang, dibilang gimana dilarang? Itu yang namanya acara baca sholawat dilarang. Sekarang tanyakan kepada dia, mana larangan membacaan sholawat? Kata dia dilarangnya karena sholawat dinyanyi-nyanyiin. Dia bilang baca kata itu sholatullah ala toha rasulillah. Dibilang dinyanyi-nyanyiin padahal bukan dinyanyikan. Islam itu kenal seni dari awal Nabi Muhammad pun sedemikian. Ajarnya bilang bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak.
kenal seni, makanya Quran itu ada murotal, ada segala macam. Ada kalau Muhammad Bapak pernah mendengar waduha dibaca waduhe, walaili idza saje. Karena ayatnya itu ya bengkok, apa itu artinya ada bengkok dibaca waduhe, bukan waduha. Walaili idza saje. Jangan disalahkan. Masa kita baca Quran, baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, imam gitu saja. Maliki yaumiddin. Kenal seni. Jadi ada dari dulu, dari awalnya, dari nabinya kenal seni. Nabi datang ke Madinah disambut dengan tiba-tiba dia bilang sholawat dinyanyi-nyanyi, bukan dinyanyiin. Memang begitu adanya diajar oleh guru kita. Kita ini bukannya zamannya Nabi, bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, bukan zaman tabi'in. Kita tuh punya kelas orang yang terbaik adalah Nabi, itu sahabat Nabi. Kemudian yang kedua ya lumuni, orang yang mengikuti aku, yang mengikuti aku sampai kita sekarang sudah jauh. Jangan dikelaskan kita kepada kelas Nabi Muhammad atau sahabat. Kita ingin juga sulit, bukan tidak boleh. Kita nyontek harus kepada Rasul. Memang diperintahkan lakukan aku biar Rasulullah itu suatu hasan. Tapi kelasnya bukan itu, kita bukan sahabat, kita mah tabiin juga bukan. Kita mah sudah tabiin pengikut sudah jauh. Makanya Quran di zaman sahabat itu dituliskan cuma dengan tulisan lengkap lengkapnya. Tidak ada titik, tidak ada kasroh, tidak ada doma. Itu di zaman sahabat. Tapi ketika zaman tabiin dikasih titik, Quran itu ada titiknya dua di atas, ada yang titiknya dua di bawah. Terus di zaman tabiin karena memang zamannya sudah ketiga dari Nabi, dikasih kasroh, doma, dan dikasih fathah, dikasih tasdid. Di zaman kita sekarang sudah dikasih ilmu tajwid. Karena semakin kesana semakin bodoh. Manusia itu semakin dilengkapi keperluannya. Nah makanya kita jangan bilang untuk ke surga itu sulit. Jadi ke surga itu mudah. Dosa kita sebanyak apapun tinggal kita buka kepada Allah. Kita punya dosa, kita cuma tinggal yang disebut tobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita yang besar-besar diampuni oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disayang oleh Allah. Coba kalau nggak percaya, maaf, dibuka kembali di surat 25 ayat nomor 70. Itu ayatnya. Bagaimana dosa yang besar dengan kita berputus asa. Kita harus positif thinking, jangan negatif thinking. Silakan Pak. Ayat surat 25 ayat nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tapi dia dia merasa bersalah dan tidak ada yang tiganya dilengkapi dengan soleh. Jadi setelah dia berzina, setelah dia kemudian dia tobat kepada Allah dan jalan ini dengan amalan Allah dan orang memiliki pernah membunuh orang yang menggunakannya, pernah berbuat muslim, dia pernah berbuat zina, dia akan disiksa di neraka dilipat gandakan di ayat 9-nya dan dihina dengan penghinaan yang luar biasa. Tapi di ayat 70-nya bahagia illa tapi kecuali orang yang tobat, walaupun dia pernah berzina, pernah membunuh orang, pernah berbuat musyrik, wa amanah, dan tobatnya karena iman, bukan karena uswah, bukan karena istri, tapi dia tobat karena Allah. Dia merasa bersalah dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Illa taba wa amana wa amila sholihan. Ketiganya dilengkapi dengan amal soleh. Jadi setelah dia berzina, setelah dia membunuh orang hak, kemudian dia tobat kepada Allah dan tobatnya itu tidak diiringi dengan perbuatan salah lagi, dan dia berjanji tidak akan berzina dan membunuh sampai matinya, tidak akan mengulangi, dan dia menyesal dengan penuh penyesalan. Badilullahu sayyi'atihim hasanah, maka seluruh dosanya Allah tukar dengan kebaikan. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu sayang kepada kita. Kita awalnya harus paham, Pak, kita dari langit, Pak. Nabi Adam itu dari langit. Bagaimana nyawa kita juga dari langit, bukan dari bumi. Badan kita dari bumi. Itu
20 tahun lalu dulu saya dapat, sudah saya mengikuti wali, mengikuti ulama, kita masuk dari akhir. Kita makanya Nahdlatul Ulama punya NU, Nahdlatul Ulama yang ngajari kita yang ngajari kita bukan tabi'in. Kita sudah jauh dari mereka. Menurut Rasul itu sudah yang memang banyak salahnya, sehingga Nabi nyampaikan insan mahal manusia itu tempat salah, manusia itu tempat tinggal kita. Terima kasih Bapak. Betapa banyak dosa manusia yang diancam dengan neraka dan ditempatkan di tempat yang hina. Tetapi kalau dia mau obatnya karena iman dan dia lakukan dilengkapi dengan amal soleh, maka seluruh dosanya Allah tukar dengan kebaikan. Dosa zina, dosa membunuh, dosa musik sekalipun kalau tidak terbawa mati, maka akan diampuni oleh Allah dan diganti dosa-dosanya dengan kesalahan-kesalahannya, diganti oleh Allah, ditukar adalah ibadillah sayyi'atihim hasanah, maka Allah tukar seluruh kesalahannya dengan kebaikan. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Sayang kepada kita. Nah itu ayat-ayat itu, walaupun kita punya dosa, tinggal lagi dan kita bertobat, makanya dianjurkan oleh Allah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka calon surga itu di menjelang sahur, di waktu sahur menjelang subuh, atau di akhir malam dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu menjelang, pokoknya kita datang ke masjid ini jam 4 atau jam 4 lewat, kita istighfar. Jangan di masjid banyaknya ngobrol, kita baca istighfar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Karena Allah menyampaikan ahli surga itu selalu di waktu subuh, menjelang subuh mereka beristighfar. Wabil ashari, dan di waktu sahur atau di akhir malam mereka beristighfar. Baca istighfar, bacanya itu aja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, sampai azan subuh. Enggak ada pembicaraan dengan kawan, apa kita berdoa terus, kita baca salawat terus kepada Rasul. Mudah-mudahan kita segala dosa kita diampuni dan ditukar oleh Allah dengan kebaikan. Itu janji Allah. Ingatin nama Bapak ayat surat 25 surat Al-Furqan, bagaimana di ayat yang ke-70 dosanya di surat ke-68. Itu catatan dosanya di surat di ayat ke-68. Mereka tidak muslim, mereka tidak juga membunuh orang, mereka tidak berzina. Kalau mereka melakukan itu, maka mereka akan disiksaan yang berlipat ganda di ayat 69-nya dan diletakkan di neraka yang kekal dan abadi. Hanya kita tidak boleh mengingkari. Itu bacaan salawat itu disuruh oleh Allah. Makanya kalau ajar orang dahulu membaca dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah saja dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Wahai orang yang beriman, bersalawat kepada Rasul dan ucapkanlah salam. Disuruh. Jadi tiba-tiba kalau hari ini ada orang yang melarang membaca salawat, mana ayat satu ayat saja orang membaca salawat atau satu hadis, apakah ketemu? Kalau satu ketemu saja nggak usah banyak-banyak, apakah ketemu? Justru salawat itu disuruh dan Allah aja bersalawat. Ibadah yang lain nggak ada kayak begitu. Makanya jangan mudah banget, tapi jangan pakai dalilnya dulu binatin dolalah, wakulu dolalah bina. Jangan menggunakan itu. Seperti innallaha malaikatahu juga tidak menggunakan ayat yang lain, tidak menggunakan hadis. Langsung dari Allah bahwa membaca salawat itu disuruh. Dan kita minta kalau ada orang yang melarang, mana larangannya? Karena ketika kita tidak jinah karena dilarang oleh Allah, kita tidak mabuk karena dilarang oleh Allah, kita tidak mencuri karena dilarang oleh Allah. Jadi kalau orang itu melarang perbuatan, ada larangannya. Jangan melarang menurut nafsu kita. Saya pernah tidak boleh saya menyebutkan. Saya pernah di anggrek sini, jalan anggrek sini saya dikunjungi, diperintahkan untuk belajar dengan murid saya datang. Biasakan diri dengan kebiasaan NU. Tapi ketika belajar, saya baca Yasin, buka kamu sama baca Yasin. Ini sama dia lembaran bacaan. Maka diampuni dosanya alih suratnya ingin saya Al-Quran untuk ulang tahun, untuk syukuran 17 Agustus. Sudah dikopikan, diberi sama dia kopian, bukan Yasin Pak, tapi membaca surat yang lain. Diberikan, saya bilang kenapa ini membaca surat ini? Kalau itu kan sudah biasa dilakukan orang NU, jadi cuma nggak mau membaca Quran padahal Al-Quran di depan saya. Ya Al-Quran yang dibacanya dikasih sama
dibebaskan siapa orangnya? Pokoknya itu pernah saya kebingung. Mungkin karena baca Yasin kebiasaan orang NU, dia nggak mau membiasakan diri dengan kebiasaan NU. Dia ingin buka lembaran yang baru gitu. Padahal silakan Yasin kan dianjurkan, ada hadisnya. Siapa orang yang dibacakan Yasin maka diampuni dosanya akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ulang tahun, untuk syukuran 17 Agustus, misalnya ulang tahun yang ke-17, yang ke-18, silakan. Namanya kita Fabiai, Yasinan, Tahlilan, Wiridan, itu yang dibaca wirid atau zikir. Jadi jangan dibuang bahasa ini kadang-kadang ya Allah, saya bilang kesininya dakwah itu sulit. Setiap orang yang nanya seperti orang kekang, saya tanya, Pak Ustaz, anak saya sudah umur 12, anak saya ini udah hampir lama, 12 hari, 15 hari, saya mau kekang, Abi masih boleh apa tidak? Dia bilang, kenapa emang? Karena guru saya melarang PK itu usianya 7 hari. Nabi menganjurkan 7 hari. Bagaimana disembelihnya kambing untuk PK itu usia 7 hari. Tapi kalau nggak mampu di usia 7 hari karena dia disesar, karena dananya untuk berobat, segala macam 20 juta habis, maka boleh di hari ke-15, 21, 28, kemudian kelipatan dari 7. Andai kata udah 1 tahun juga diperbolehkan PK. Kata guru saya, katanya PK kalau udah 7 hari bukan PK namanya. Dia terserah, akhirnya dia memotong 2 anaknya, cuma 1 di pesantren saya untuk anak yatim. Ini saya sudah tahu aja bukan PK artinya. Karena anak saya laki-laki, saya potongkan 1 saja, karena bukan PK. Karena kata guru saya nggak boleh. Padahal Allah bilang di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah memaksakan kepada seseorang kecuali ketika dia itu sudah lapang, dia itu sudah mampu. Kalau kekah 7 hari nggak bisa, ketika 1 tahun sudah dipersilakan kekah juga, karena Allah tidak pernah membebani. Nabi mencontohkannya hari ke-7. Jadi ada kata hari ke-8 nggak masalah. Ya Allah, jadi sulit banget melaksanakan ibadah. Makanya jangan dipersulit. Ini Allah menyampaikan ayat 57 itu Bapak, di ayat 56-nya Pak, surah yang sama Al-Nisa. Itu malahan orang yang mengingkari ayat Quran, Allah menyuruh dia melarang akan diberikan neraka. Repot banget, sedih, betul-betul sedih. Surat An-Nisa ayat 56. Ayat sebelumnya tadi ayat 57 surga iman dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Dan mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini jelas banget. Waman kafara bi ayatina, siapa orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, sawfa nuslihimna, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hancur dibakar kulitnya, bukan mati Pak. Badalnahum juludan akhar, Allah ganti dengan kulit yang lain. Allah rehabilitasi kulit kita yang hancur, kemudian diganti kulit yang untuk apa Pak? Judul aja supaya mereka merasakan siksa. Kok Allah memerintahkan misalnya membaca salawat, tapi malah melarang mereka kafir dengan ayat Allah, dimasukkan ke neraka. Allah yang bilang. Makanya kita kalau Allah menyuruh sholat, kita sholat. Allah menyuruh berjamaah, kita jamaah. Farkaku mengakhirin, rukulah kamu beserta orang yang ruku. Jangan tiba-tiba ini dilarang, ini ke neraka, ini ke jangan Pak. Makanya kalau Bapak dilarang membaca sholawat, tanya dulu mana dalil larangannya. Saya akan berhenti membaca sholawat dari sekarang sampai saya mati. Tidak bakal membaca sholawat kalau memang sholawat itu dilarang. Tapi kan tadi disuruh oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu disuruh oleh Allah. Dan dulu kalau orang mau ngajar pasti kalau baca ayat itu hafal banget kaum muslimin, apalagi yang sering dimakan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau pakai
ditulis, dibikin mushaf. Berarti ketika orang baca Quran dengan menggunakan mushaf itu udah bid'ah. Nggak ada zaman Rasulnya. Itu Quran itu ada bukan zaman Abu Bakar, zaman Utsman bin Affan baru ada Quran. Jadi orang yang membaca Quran dengan mushaf itu bid'ah. Terus orang yang tarawih berjamaah coba Pak, hari pertama Nabi Muhammad tarawih pergi ke masjid, jamaah penuh di masjid. Kemudian hari kedua tambah banyak, makanya malam ketiganya Nabi nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Sampai akhirnya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kami menunggu Rasul untuk sholat, kenapa tidak keluar? Kata Rasulullah, karena Anda menganggap takutnya ini yang namanya tarawih hukumnya wajib, makanya saya nggak keluar dari rumah, takutnya semua jamaah menganggap tarawih wajib dan beban bagi kamu. Makanya Rasul di malam ketiga tidak sholat berjamaah. Itu menandakan sholat tarawih itu tidak boleh berjamaahkan. Mereka yang bilang sholat tarawih berjamaah 11 rakaat itu kok dilakukan berjamaah, kan Nabi nggak berjamaah. Makanya ketika zaman Umar bin Khattab itu cerdas betul Pak, bagaimana Quran harus dibukukan, itu idenya zaman Umar bin Khattab. Kenapa dia pikir ketika perang sahabat yang hafal Quran meninggal, ada yang meninggal tanpa perang usia 80, usia 90, berarti kata Umar bin Khattab akhir zaman tidak ada Quran karena orang yang hafal Quran pada meninggal. Makanya Umar bin Khattab ngasih ide, ayo Quran kita bukukan, musyawarah sahabat semua datang kecuali Abu Bakar yang tidak setuju. Abu Bakar itu nggak setuju. Kenapa dibilang nggak setuju? Di zaman Rasul dilarang Quran ditulis. Kenapa sekarang kamu punya ide untuk ditulis? Saya nggak setuju. Dia bilang sampai akhir Quran itu dibukukan. Abu Bakar hanya satu sahabat yang nggak setuju. Begitu dengan sholat tarawih berjamaah, hanya Abu Bakar yang tidak setuju. Tanyakan kepada para ulama tidak ngomong. Tapi Abu Bakar nggak pernah ngomong. Kalau nggak setuju, nggak pernah mengingkari, nggak pernah orang baca mushaf begitu. Dibilang ini ahli bid'ah neraka, enggak pernah. Abu Bakar seperti dirinya tidak setuju karena Rasul sholat tidak berjamaah tarawihnya. Aku nggak setuju. Kemudian di zaman Rasul Quran itu tidak boleh dibukukan, maka aku tidak setuju. Dia bilang tapi tidak pernah komentar bahwa ini perbuatan bid'ah yang akhirnya neraka. Tidak ada. Itu betapa luar biasanya Abu Bakar walaupun tidak setuju tidak pernah usil katanya. Oh banyak orang yang pernah sholat seperti di sini tadi. Ada yang kunut, silahkan mau imam pakai kunut, nggak usah dicaci. Yang nggak kunut nggak usah dicaci. Itu yang dicaci yang nggak pernah sholat subuh banyak kan orang Islam yang nggak sholat subuh. Itu aja diusir. Itu mah kadang-kadang di depan rumahnya nggak sholat jauh, cuci motor lagi aja diantepin aja. Orang yang tahlilan dilarang dia. Padahal tahlilan itu isinya baca Fatihah, baca dulu, baca Bina, baca Yasin. Nggak ada yang dilarang, cuma beda dengan usul gitu aja. Toh perbuatan Rasul tidak ada yang Rasul kerjakan kita tidak boleh mengerjakan. Contohnya Rasul istrinya 9, kita hanya boleh 4 saja, tidak boleh kita ngikutin 9 istri. Itu dikerjakan oleh Rasul, disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diharapkan oleh Allah. Tapi untuk kita hanya boleh 4 saja. Rasul setelah hadir itu punya wajib, tapi disunahkan bagi kita. Jadi Allah itu tidak pernah membebani kita dengan beban yang berat. Makanya dalilnya jangan kalau melarang baca sholawat jangan pakai dulu bid'ah karena yang ngomong itu juga mengerjakan bid'ah. Itu contohnya tadi sholat pakai berjamaah, kemudian membaca Quran pakai mushaf. Kalau mengikuti Rasul baca Quran itu melalui Quran seperti kita baca Yasin, ada tulisannya, ada Qurannya. Wa Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sekarang ada ribut-ribut karena begitu berupa ulama dengan ulama ribut. Kata satu ulama, dia bilang apa? Tidak ada yang namanya wali. Tiba-tiba orang yang keturunan wali marah kalau orang itu datang ke rumah saya, Habib datang ke rumah saya, kita berdebat ulama dengan ulama. Bapak kalian di handphone kita betapa pada ribut gara-gara ada wali dan tidak ada, nggak ada keturunan Rasul. Memang tidak ada dari Rasul. Lah orang keturunan Rasul dibilang ada keturunan Rasul kami marah, akhirnya dia ribut masalah itu. Ya Allah, mari bersama kita bersama tasimu bihamdillah jami'an. Kita bersatu Pak. Kita bagaimana dakwah, bagaimana kesulitan seperti besok nih 2024 pemilihan presiden harus bersatu kita. Harus satu ide, mereka yang memiliki keimanan, mereka yang suka membangun Islam, mereka yang dekat dengan Allah yang kita pilih. Kalau tidak
kita akan menyesal kalau hidup kita bakal mati, tapi anak cucu kita nanti akan bahaya luar biasa dipimpin oleh komunis yang sekarang saja sudah terasa betapa pajak yang mau dinaikkan lagi menjadi 12%. Mereka hutang begitu ke Cina, begitu banyak kita yang dibebani. Bagaimana dibuat undang-undang begini tenaga kerja sekarang kan disewa, bukan bekerja nanti kalau berhenti itu dikasih pesangon. Sekarang makanya kita beli motor aja inden, setelah dia memiliki pembuatan motor 3.000 motor baru gawainya dipanggil, selesai habis berhenti lagi dirumahkan, dan itu aturannya sudah ditandatangani oleh pimpinan. Makanya jangan kita salah, kita bersatu Pak. Kalau tidak nanti kita akan nyesal, tapi anak cucu kita yang bakal rugi nanti. Ya Allah, bagaimana nasibnya ketika kita salah memilih 2024 nanti. Makanya sekarang kita persatukan suara umat Islam agar memilih manusia yang memang dekat dengan Allah, yang sering beribadah, yang dekat kepada para ulama, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan keberkahan, negara kita menjadi baldatun thayyibah walaupun ghafur. Mudah-mudahan ini saya sampaikan di akhir hadis ada manfaatnya bagi saya dan kita semuanya dalam rangka kita bersatu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa saling menasihati sesuai dengan perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, agar manusia itu mau saling menasihati antara guru dengan murid, bukan menasihati tapi saling antara murid dan guru juga boleh dan wajib menasihati. Saya juga memberikan nasihat kepada seluruh jemaah, hukumnya wajib, maka saling ketika guru salah sampaikan lewat WA atau lewat keadaan rumahnya dan seterusnya. Jangan dibiarkan takutnya nanti di tempat lain salah juga. Begitu kewajiban kita, dan ini yang saya sampaikan, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi ni'am wa yukafi majidan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Yasir wa la tu'asir ya Allah, yasir wa la tu'asir ya Allah, yasir wa la tu'asir ya Allah. Allahumma ya muyassir yasir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bi wajhil basirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati